semua, berjumpa lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group bersama saya Nurul Ainusofi sebagai salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisa jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang workload analysis. Langkah tindak lanjut atas hasil workload analysis salah satunya adalah dilakukan analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses penentuan tugas, tanggung jawab, sifat pekerjaan, dan akhirnya memutuskan kualifikasi, keterampilan, serta pengetahuan yang diperlukan bagi seorang pegawai pada jabatan tersebut. Analisis jabatan mengarah pada informasi tentang jabatan tertentu. Adapun beberapa tujuan melakukan analisis jabatan antara lain: yang pertama, analisis jabatan berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat pertimbangan mengenai semua informasi yang berhubungan dengan jabatan tertentu. Kedua, hasil analisis jabatan akan menjadi dasar dari banyak aktivitas sumber daya manusia yang efisien. Yang ketiga, analisis jabatan dapat menyediakan pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan jabatan bagi manajemen. Dan yang keempat, analisis jabatan juga memberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan, memilih sumber daya manusia, melakukan evaluasi hasil kerja, dan melakukan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pegawai. Adapun langkah-langkah efektif dalam membuat analisis jabatan. Yang pertama, mengumpulkan informasi terkait deskripsi jabatan yang ada dalam perusahaan. Pengumpulan informasi tersebut harus bisa dilakukan secara keseluruhan dan berdasarkan kesesuaian jabatan dalam perusahaan. Yang kedua, menganalisis pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang harus mengisi posisi tersebut. Yang ketiga, melakukan benchmarking kepada perusahaan lain yang mungkin memiliki pekerjaan serupa. Hal ini dapat membantu dalam pelaksanaan evaluasi pada jabatan tertentu. Dan yang keempat, menulis task statement yang nantinya akan digunakan dalam task inventory serta dimasukkan dalam job description. Task statement yang baik haruslah mengandung unsur action atau tugas apa yang dikerjakan, kemudian objek terhadap apa tugas tersebut dikerjakan, selanjutnya bagaimana tugas tersebut akan dikerjakan, mengapa tugas tersebut harus dikerjakan, dan kapan tugas tersebut akan dikerjakan. Hasil dari analisis jabatan tersebut adalah deskripsi jabatan yang dapat terdiri dari nama jabatan, ringkasan singkat, aktivitas kerja, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, konteks kerja, standar kinerja, informasi kompensasi, dan persyaratan kompetensi. Dengan melakukan analisis jabatan, ada berbagai manfaat yang didapatkan oleh HRD. Karena analisis ini dapat menjadi dasar keputusan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain: yang pertama, analisis jabatan dapat membantu perusahaan untuk membuat perubahan dalam struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan organisasi. Yang kedua, analisis jabatan dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi syarat-syarat rekrutmen dan seleksi pegawai. Selanjutnya, yang ketiga, analisis jabatan juga membantu untuk menghasilkan daftar aktivitas pekerjaan yang secara sistematis digunakan untuk membantu program pelatihan. Yang keempat, analisis jabatan merupakan salah satu fungsi performance appraisal atau penilaian kinerja. Dalam pelaksanaan seleksi pegawai, penilaian harus sejalan dengan ruang lingkup kerja. Dan yang kelima, informasi yang disediakan dari hasil analisis jabatan dapat berguna sebagai bahan dasar dalam menentukan evaluasi suatu pekerjaan. Sekian pembahasan terkait analisis jabatan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.